Tersembunyi selama berabad-abad di balik lapisan es, tubuh seorang gadis muda Inca ditemukan dalam kondisi luar biasa utuh. Rambutnya, pakaiannya, bahkan benda-benda ritual yang diletakkan bersamanya masih bertahan seolah waktu berhenti di tempat itu. Di tempat lain, seekor beruang purba dari zaman es muncul dari tanah beku dengan bulu dan organ dalam yang masih terjaga, tampak seperti baru saja tertidur. Namun, tidak semua yang keluar dari es adalah keajaiban. Di bawah permafrost Arktik, tersimpan sekitar 1,6 juta ton merkuri beracun yang mulai terlepas akibat suhu bumi yang terus meningkat. Saat planet ini mencair, rahasia yang terkunci selama ribuan tahun perlahan terbuka. Mari kita telusuri. Jika penemuan sebelumnya sudah terasa menakjubkan, kisah ini membawa kita jauh lebih dalam ke masa lalu. Ini adalah tentang makhluk dari zaman es yang ditemukan dalam keadaan nyaris seperti baru tertidur. Pada tahun 2020, para ilmuwan Rusia mengumumkan temuan yang menarik perhatian dunia. Di Kepulauan Liavsky, wilayah Arktik Rusia, mereka menemukan sisa-sisa seekor beruang gua yang terawetkan dengan sangat baik. Bulunya, giginya, bahkan organ bagian dalamnya masih utuh. Ini bukan sekadar rangka, melainkan tubuh hewan yang hampir lengkap, membeku di dalam permafrost selama sekitar 3.500 tahun. Beruang gua hidup pada kala Pleistosen, sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Mereka adalah hewan besar yang sebagian besar memakan tumbuhan, memiliki hubungan dekat dengan beruang coklat modern, tetapi berukuran jauh lebih besar. Mereka mampu bertahan dalam lingkungan dingin dan sering tinggal di gua, dari situlah nama mereka berasal. Kondisi tubuh beruang ini bisa bertahan karena permafrost. Suhu beku Arktik memperlambat pembusukan, seolah-olah menciptakan lemari pendingin raksasa. Daging, bulu, dan tulangnya tetap terjaga, memberi para ilmuwan kesempatan langka untuk meneliti hewan punah secara rinci dan memahami lebih jauh kehidupan pada zaman es. Menurut kalian, apakah suatu hari nanti ilmuwan bisa menghidupkan kembali hewan zaman es seperti beruang gua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 14. Dinding ikan yang membeku. Pada tahun 2015, fotografer Kelly Prehey mengunjungi Lake Andes National Wildlife Refuge di South Dakota dan mengambil sebuah foto yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Foto itu memperlihatkan pemandangan aneh, tumpukan ikan yang tampak membeku di udara, tersusun vertikal di dalam lapisan es tebal. Saat musim dingin, danau dapat tertutup es serta salju yang sangat tebal hingga sinar matahari sulit menembus air di bawahnya. Tanpa cahaya, tanaman air berhenti menghasilkan oksigen. Ketika kadar oksigen menurun, ikan-ikan dapat mati lemas dalam peristiwa alami yang dikenal sebagai winter kill. Setelah itu, tubuh mereka mengapung ke permukaan. Ketika suhu terus turun, es semakin menebal dan mulai bergerak. Tekanan dari es yang mengembang, ditambah angin dan pergerakan di tepi danau, dapat mendorong es hingga terlipat dan membentuk gundukan. Saat proses ini terjadi, ikan-ikan mati yang terperangkap di dalam es ikut terangkat dan tersusun ulang, menciptakan ilusi seperti sebuah dinding vertikal. Meski terlihat menyeramkan, peristiwa ini sebenarnya bagian dari siklus alam. Ikan-ikan yang mati kemudian menjadi makanan bagi burung seperti elang dan camar, mengubah kematian massal itu menjadi sumber kehidupan bagi spesies lain. Pada tahun 1995, di ketinggian pegunungan Andes, Peru, arkeolog Johann Reinhardt dan pendaki Miguel Zarate menemukan sesuatu yang luar biasa di Gunung Ampato. Mereka menemukan tubuh beku seorang gadis muda yang terawetkan dengan sangat baik. Kulit, rambut, dan pakaiannya masih dalam kondisi mengagumkan setelah terkubur dalam es selama berabad-abad. Namanya Juanita, dan ia dikenal sebagai gadis Inca. Juanita mengenakan pakaian tradisional Inca. Di sekelilingnya terdapat benda-benda yang diletakkan dengan hati-hati, termasuk tembikar, kain, dan peralatan. Semua itu merupakan persembahan untuk para dewa. Penemuannya membantu para ilmuwan memahami salah satu bagian penting sekaligus berat dari budaya Inca, yaitu praktik pengorbanan manusia. Perjalanan Juanita menuju gunung kemungkinan merupakan ritual panjang dan sangat bermakna dalam kebudayaan Inca, meskipun detail pastinya belum sepenuhnya diketahui. Kini, tubuh Juanita disimpan di ruangan dengan pengaturan iklim khusus di Museo Santuarios Andinos, Arequipa, Peru, tempat para pengunjung dapat mempelajari peradaban Inca dan tradisi mereka. 12. Warisan beku Maurice Wilson. Pada tahun 1934, seorang penerbang Inggris bernama Maurice Wilson memulai ambisi yang dianggap mustahil oleh banyak orang, mendaki Gunung Everest seorang diri. Lahir pada tahun 1898,
Wilson hampir tidak memiliki pengalaman mendaki gunung. Namun, ia percaya bahwa tekad, kemauan kuat, dan keyakinan akan membawanya sampai ke puncak. Ia bahkan menyusun rencana yang tidak biasa, menerbangkan pesawat kecil menuju kawasan Everest. Namun, pihak berwenang menghentikannya sebelum ia berhasil mencapai gunung melalui udara. Tidak menyerah, Wilson melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, diam-diam memasuki Tibet, lalu bergerak menuju Everest. Walau telah mendapat peringatan dan kritik, ia tetap maju sendirian dengan perlengkapan dan persiapan yang terbatas. Kondisi keras Himalaya segera menunjukkan betapa berbahayanya perjalanan itu. Wilson beberapa kali mencoba naik lebih tinggi, tetapi harus menghadapi suhu dingin, ketinggian ekstrim, dan medan yang sangat sulit. Pada tahun 1935, tubuhnya ditemukan oleh ekspedisi Inggris yang dipimpin Eric Shipton di ketinggian sekitar 6.400 meter. Ia meninggal dalam usahanya, jauh di bawah puncak yang selama ini ia impikan. Kisahnya tetap menjadi pengingat kuat tentang keberanian manusia, sekaligus kenyataan brutal Gunung Everest yang tidak mudah ditaklukkan. Penemuan berikutnya bukan tentang hewan purba atau penjelajah yang hilang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dan dampaknya bisa menyentuh seluruh planet. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti menemukan bahwa permafrost di wilayah utara menyimpan merkuri dalam jumlah sangat besar, sekitar 1,6 juta metrik ton. Jumlah ini hampir 2 kali lebih banyak daripada seluruh merkuri yang terdapat di tanah lain, lautan, dan atmosfer jika digabungkan. Selama ribuan tahun, unsur beracun ini terperangkap di tanah beku dan materi organik, tertutup rapat oleh suhu dingin. Namun, pelindung alami itu mulai menghilang. Ketika suhu global naik dan permafrost mencair, merkuri tersebut dapat terlepas ke lingkungan. Setelah terbuka, mikroorganisme dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih berbahaya, yaitu metil merkuri, yang mudah berpindah melalui air dan masuk ke tubuh makhluk hidup. Dari sana, racun ini masuk ke rantai makanan. Organisme kecil menyerapnya, ikan memakan organisme tersebut, lalu hewan yang lebih besar, bahkan manusia, dapat menerima kadar merkuri yang semakin terkonsentrasi di dalam tubuh. Penumpukan ini dapat menimbulkan risiko serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Para ilmuwan masih berusaha memahami seberapa cepat proses ini akan terjadi. Namun satu hal sudah jelas, sesuatu yang dulu terkunci aman di dalam es kini berubah menjadi ancaman lingkungan berskala global. 10 Yeti. Perhatikan gambar di layar kalian. Di sana tampak sosok menyerupai kera besar, membeku di tempatnya, dan sebagian orang menduga makhluk itu mungkin adalah Yeti. Hingga kini, keaslian gambar tersebut masih menjadi perdebatan. Namun satu hal jelas, selama bertahun-tahun, para penjelajah rela menembus wilayah paling ekstrim dan berbahaya di bumi demi menemukan jawaban. Yeti adalah makhluk legendaris yang dipercaya hidup di pegunungan Himalaya, Asia, dan sampai sekarang masih menjadi salah satu misteri terbesar alam. Jika makhluk ini benar-benar ada, tubuhnya kemungkinan memiliki ciri khusus untuk bertahan di lingkungan dingin dan brutal. Bulu yang tebal serta kulit yang kuat dapat melindunginya dari suhu beku dan angin kencang, menjaga tubuhnya tetap hangat di tempat yang sulit ditinggali sebagian besar makhluk hidup. Makhluk seperti ini juga membutuhkan lengan dan kaki yang sangat kuat untuk bergerak di lereng curam dan medan berbatu. Kaki yang bertenaga akan membantunya memanjat, sementara lengannya bisa berguna untuk melewati permukaan kasar dan menjaga keseimbangan di tepian sempit. Bentuk tubuhnya mungkin memungkinkannya bergerak cepat dan efisien di tempat yang bahkan menyulitkan banyak hewan lain. Ukurannya yang besar juga dapat membantu menyimpan panas tubuh sekaligus menakuti predator. Itulah mengapa Yeti tetap menjadi sosok misterius dan memikat dari Himalaya. Menurut kalian, apakah Yeti benar-benar ada? Tulis pendapat kalian. Kita sering mendengar bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar di zaman ini. Namun di beberapa wilayah, es yang mencair juga membuka pintu menuju masa lalu dengan cara yang menakjubkan. Salah satu contohnya berasal dari lapisan es Landbreen di pegunungan Jotunheimen, Norwegia. Es yang mencair di sana telah mengungkap artefak berusia ribuan tahun, beberapa bahkan berasal dari sekitar 6.000 tahun lalu. Di antara temuan paling luar biasa adalah puluhan anak panah dari berbagai masa, mulai dari zaman batu, zaman perunggu, hingga zaman besi. Sebagian anak panah itu berasal dari sekitar tahun 4000 sebelum Masehi dan tersimpan jauh di dalam es selama ribuan tahun. Menariknya, dalam beberapa kasus, benda yang lebih tua justru ditemukan dalam kondisi lebih baik daripada benda yang lebih muda. Penjelajahan di Landbreen dimulai pada tahun 2006,
ketika seorang pria bernama Reidar Marstein menemukan sepatu kuno di atas es. Awalnya, sepatu itu diduga berasal dari zaman Viking. Namun kemudian diketahui usianya sekitar 3.300 tahun, berasal dari zaman perunggu. Satu penemuan kecil itu kemudian memicu lahirnya program Secrets of the Ice dan membuka jalan bagi ratusan temuan lainnya. Dengan bantuan teknologi modern untuk memetakan setiap lokasi penemuan, para arkeolog menunjukkan bahwa Llanbreen dahulu merupakan jalur pegunungan penting. Ribuan tahun lalu, manusia menggunakan tempat ini untuk bepergian dan berburu. 8 relik perang yang membeku. Jika kalian mengira hanya sejarah kuno yang bisa tersimpan di dalam es, pikirkan sekali lagi. Beberapa penemuan paling menggetarkan justru berasal dari peristiwa yang jauh lebih dekat dengan zaman kita. Selama bertahun-tahun, para pendaki dan peneliti di wilayah seperti Pegunungan Alpen menemukan jasad para prajurit dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang muncul dari gletser yang mencair. Dalam banyak kasus, pakaian, perlengkapan, bahkan barang pribadi mereka masih utuh, terlindungi oleh es selama puluhan tahun. Temuan-temuan ini membantu para sejarawan mengidentifikasi tentara yang hilang dan memahami lebih dalam kondisi keras yang mereka hadapi. Lautan pun menyimpan kisahnya sendiri. Di Laut Hitam, beberapa pesawat dari Perang Dunia Kedua ditemukan dalam kondisi sangat terjaga. Karena rendahnya kadar oksigen di perairan dalam, pesawat-pesawat itu tetap cukup utuh, memberi gambaran langka tentang misi dan teknologi perang pada masa itu. Lalu ada 2 kapal terkenal, HMS Erebus dan HMS Terror, yang hilang dalam ekspedisi Arktik Sir John Franklin pada tahun 1840-an. Hampir 170 tahun lamanya, nasib kedua kapal itu menjadi misteri. Ketika akhirnya ditemukan pada tahun 2014 dan 2016, keduanya berada dalam kondisi luar biasa baik di bawah perairan Arktik yang dingin. Penemuan ini membantu para peneliti menyusun kembali potongan kisah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Relik yang membeku dan tenggelam ini menjadi pengingat kuat bahwa sejarah belum sepenuhnya selesai. Sebagiannya masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk ditemukan. Menurut kalian, apakah masih akan ada lebih banyak prajurit hilang dan peninggalan perang yang muncul saat es mencair dan lautan membuka rahasianya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa lihat konten menarik lainnya di pojok kanan atas layar kalian. Penemuan berikutnya terdengar seperti kisah fiksi ilmiah, tetapi ini benar-benar nyata. Jauh di dalam tanah beku Siberia, para ilmuwan menemukan material tumbuhan purba dari spesies bernama Silene stenophylla. Material ini terkubur di sarang tupai zaman es, tempat permafrost bekerja seperti lemari pendingin alami dan mengawetkannya selama sekitar 32.000 tahun. Namun terobosan terbesarnya terjadi di laboratorium. Para peneliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia tidak sekadar mencoba menumbuhkan benih itu secara langsung. Mereka dengan hati-hati mengambil jaringan dari material tumbuhan purba tersebut, lalu menggunakannya untuk meregenerasi tanaman hidup. Melawan segala kemungkinan, percobaan itu berhasil. Sebuah tanaman yang membeku sejak masa zaman es terakhir berhasil dihidupkan kembali. Dari material yang diregenerasi itu, para ilmuwan mampu menumbuhkan beberapa tanaman sehat. Tanaman-tanaman tersebut bukan hanya hidup, tetapi juga dapat berkembang biak, memberi pandangan langka ke dalam spesies dari puluhan ribu tahun lalu. Beberapa perbedaan terlihat jika dibandingkan dengan versi modern tumbuhan itu, sehingga para peneliti memperoleh informasi berharga tentang bagaimana spesies dapat berubah seiring waktu. Penemuan ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan pengawetan alami. Dalam kondisi yang tepat, kehidupan dapat bertahan dalam rentang waktu yang hampir sulit dibayangkan. Meski hal ini bukan berarti kita bisa menghidupkan kembali hewan punah begitu saja, temuan ini tetap membuka peluang baru dalam sains dan membantu kita memahami ketangguhan kehidupan di bumi. 6 tunik dari zaman besi. Masih tentang pengawetan yang luar biasa, penemuan berikutnya membawa kita kembali ke pegunungan Norwegia. Di sana, es yang mencair mengungkap hubungan langsung dengan manusia yang hidup lebih dari 1.700 tahun lalu. Di lapisan es Llanbreen, para arkeolog menemukan sebuah tunik wol yang berasal dari sekitar tahun 230 hingga 390 Masehi. Benda ini menjadi pakaian tertua yang pernah ditemukan di Norwegia. Hal yang membuat tunik ini begitu istimewa adalah kondisinya. Kain wolnya masih utuh, dan pola tenunannya masih terlihat jelas. Tunik itu dibuat dengan hati-hati pada zaman besi menggunakan teknik yang cukup maju, memperlihatkan keahlian dan kerja keras dalam menciptakan pakaian yang cocok untuk lingkungan pegunungan yang keras. Yang lebih menyentuh lagi adalah adanya tanda-tanda perbaikan. Tunik ini tidak langsung dibuang ketika mulai rusak. Sebaliknya, pakaian itu ditambal dan diperbaiki,
menunjukkan bahwa pemiliknya sangat menghargainya dan berusaha memperpanjang masa pakainya. Dari satu pakaian sederhana ini, kita bisa melihat kehidupan masa lalu, saat sumber daya dijaga dengan cermat dan setiap benda digunakan selama mungkin. Gunung Everest bukan hanya puncak tertinggi di dunia. Ia juga salah satu tempat paling mematikan di bumi. Selama bertahun-tahun, gunung ini telah merenggut banyak nyawa, dan dalam beberapa kasus, suhu ekstremnya membuat tubuh para pendaki tetap terawetkan di lereng-lereng tinggi. Salah satu nama paling terkenal di antara mereka adalah George Mallory. Pada tahun 1924, ia bergabung dalam ekspedisi Inggris ketiga menuju Everest. Pada 8 Juni, Mallory dan rekannya, Andrew Irvine, berangkat dari kamp tinggi mereka dengan satu tujuan besar, mencapai puncak. Hari itu, mereka terakhir kali terlihat sedang mendaki ke atas sebelum menghilang di balik awan. Setelah itu, keduanya tidak pernah terlihat hidup lagi. Pertanyaan besarnya tetap sama hingga kini. Apakah mereka sempat mencapai puncak sebelum meninggal? Jika benar, maka mereka berhasil menaklukkan Everest hampir 3 dekade sebelum pendakian pertama yang dikonfirmasi pada tahun 1953 oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Selama puluhan tahun, nasib mereka menjadi misteri. Lalu pada tahun 1999, sebuah ekspedisi menemukan tubuh Mallory di ketinggian sekitar 26.760 kaki. Kondisinya sangat rawatkan, dan bukti menunjukkan bahwa ia kemungkinan meninggal akibat jatuh fatal. Namun tubuh Irvine, serta kamera yang diyakini mereka bawa, belum pernah ditemukan secara pasti. Kamera yang hilang itu mungkin menyimpan jawaban atas salah satu misteri pendakian terbesar dalam sejarah. 4. Otzi, manusia es. Pada tahun 1991, pasangan asal Jerman, Erika dan Helmut Simon, sedang mendaki di pegunungan Alpen-Ötztal, dekat perbatasan Austria dan Italia, ketika mereka melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Awalnya, mereka mengira itu adalah tubuh pendaki yang baru saja meninggal. Namun ternyata, yang mereka temukan jauh lebih tua dari bayangan siapapun. Tubuh itu adalah milik seorang pria yang meninggal lebih dari 5.300 tahun lalu pada zaman tembaga. Ia kemudian dikenal sebagai Otzi, diambil dari nama pegunungan tempat ia ditemukan. Hal yang membuat Otzi begitu luar biasa adalah tingkat pengawetannya. Tubuhnya, termasuk kulit dan organ dalam, masih bertahan, memungkinkan para ilmuwan mempelajari kesehatan, pola makan, bahkan isi makanan terakhirnya. Otzi ditemukan bersama berbagai alat dan pakaian yang membuka jendela menuju kehidupan prasejarah. Ia membawa kapak tembaga, busur dan anak panah, serta pisau batu api. Pakaiannya, yang terbuat dari kulit hewan dan serat tumbuhan, dirancang dengan teliti untuk melindunginya dari dinginnya lingkungan Alpen. Namun bagian paling menarik adalah penyebab kematiannya. Para ilmuwan menemukan mata panah tertancap di bahunya, yang menunjukkan bahwa ia diserang dan kemungkinan meninggal karena kehilangan darah. Sisa tubuhnya yang membeku menyimpan bukti dari momen kekerasan itu selama ribuan tahun. Bahkan hingga hari ini, Otzi terus memberi pengetahuan baru ketika para peneliti mempelajarinya dengan teknologi modern. Dan saat kita mengira penemuan kuno tak mungkin lebih mengejutkan lagi, es justru menghadirkan sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Pada tahun 2010, para konservator yang bekerja di Antartika menemukan sesuatu yang mengejutkan di bawah lantai sebuah pondok ekspedisi awal di Cape Evans. Tersembunyi di tanah beku, terdapat beberapa peti whisky yang tidak tersentuh selama lebih dari 1 abad. Pondok itu dahulu menjadi markas ekspedisi Robert Falcon Scott pada awal 1900-an, di masa yang sama dengan perjalanan Ernest Shackleton. Whisky tersebut diketahui sebagai McKinley Rare Old Highland Malt, yang dibawa sebagai bagian dari persediaan ekspedisi, lalu ditinggalkan begitu saja dan terkubur dalam es selama puluhan tahun. Yang membuat temuan ini luar biasa adalah kondisinya. Setelah lebih dari 100 tahun berada di salah satu tempat terdingin di bumi, botol-botol itu masih berisi cairan. Kandungan alkohol dan efek pelindung dari es di sekitarnya membantu mencegah whisky tersebut membeku sepenuhnya. Botol-botol itu kemudian digali dengan sangat hati-hati dan dikirim ke Selandia Baru untuk diteliti secara ilmiah. Para ahli bahkan berhasil menciptakan kembali resep aslinya. Pada tahun 2013, whisky tersebut dikembalikan ke Antartika dan ditempatkan kembali di pondok bersejarah itu. Tempatnya berada hingga sekarang. 2. Fosil Ichthyosaurus. Kisah berikutnya bergerak ke wilayah misteri, bukan sepenuhnya sains. Ceritanya berpusat pada makhluk yang dikenal sebagai Ningen, nama yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti manusia.
Berbeda dari temuan lain dalam daftar ini, kisah ini tidak didukung oleh bukti ilmiah, tetapi berhasil menangkap imajinasi banyak orang. Legenda Ningen mulai muncul pada awal tahun 2000-an di forum internet Jepang. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok raksasa berwarna putih pucat, yang kadang disebut memiliki panjang lebih dari 20 hingga 30 meter. Beberapa cerita saksi, meskipun tidak pernah terverifikasi, menyebut tubuhnya halus seperti paus, dengan ciri-ciri yang samar menyerupai lengan, kaki, atau wajah manusia. Dalam kenyataannya, para ahli percaya bahwa penampakan seperti ini dapat dijelaskan oleh fenomena yang sudah dikenal, seperti formasi es yang tidak biasa, hewan laut besar seperti paus, atau distorsi penglihatan akibat kondisi ekstrim di wilayah kutub. Meski Ningen tetap menjadi legenda modern yang menarik, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak setiap misteri menyembunyikan makhluk aneh di baliknya. Terkadang, sesuatu yang tidak kita pahami hanyalah permainan alam, atau hasil dari imajinasi manusia. Ketika kebanyakan orang membayangkan gunung es, yang terlintas biasanya adalah bongkahan raksasa berwarna putih atau biru yang terapung di lautan. Namun di Antartika, ada gunung es yang memancarkan warna hijau tua yang sangat mencolok. Selama bertahun-tahun, warna aneh ini membuat para ilmuwan penasaran. Gunung es hijau terlihat hampir tidak alami, kontras dengan lanskap es di sekitarnya. Namun penelitian terbaru mulai mengungkap alasan ilmiah di balik warna luar biasa tersebut. Kuncinya terletak pada apa yang terperangkap di dalam es. Saat gletser bergerak melintasi benua Antartika, bagian bawahnya mengikis batuan, menghasilkan partikel-partikel halus yang kaya akan zat besi. Partikel mineral ini kemudian tertanam di dalam es. Ketika es tersebut akhirnya pecah dan masuk ke laut, jika kondisinya padat serta relatif sedikit mengandung gelembung udara, cahaya akan berinteraksi dengannya dengan cara berbeda. Warna biru alami dari es padat berpadu dengan nuansa kuning kecoklatan dari mineral kaya zat besi, lalu menghasilkan warna hijau yang mencolok. Gunung es ini bukan hanya indah dipandang. Mereka juga dapat membawa zat besi dan nutrisi lain ke lautan, tempat nutrisi tersebut mendukung pertumbuhan kehidupan laut mikroskopis. Karena itu, para ilmuwan mempelajari gunung es hijau dengan serius untuk memahami ekosistem laut dan pergerakan nutrisi di wilayah kutub. Itulah 15 penemuan paling menakjubkan yang pernah ditemukan membeku di dalam es. Dari makhluk legendaris dan manusia purba, hingga merkuri beracun dan gunung es hijau, setiap temuan membawa kisah tentang masa lalu bumi sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya. Es sedang mencair. Dan saat lapisan beku itu perlahan menghilang, tidak ada yang benar-benar tahu rahasia apalagi yang akan muncul ke permukaan. Jika kalian menikmati video hari ini, jangan lupa tekan suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Semoga kalian menikmati video ini seperti kami menikmati proses pembuatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.